Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pengemasan logistik pemilu di Lombok Tengah terus dikebut. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi saat bertransaksi narkotika. Petani di Lombok Barat memprotes telatnya penyaluran pupuk subsidi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mulai mengemas seluruh logistik pemilu sebelum mendistribusikannya pada awal Februari 2024. Pengepakan dilakukan secara maraton melibatkan ratusan petugas dan relawan. Logistik dimasukkan dalam 16.580 kotak surat suara untuk dibagikan ke 3.316 tempat pemungutan suara di 12 kecamatan. KPU memastikan persiapan logistik pemilu telah mencapai 98%. Kita sudah mulai sejak 14 Januari yang lalu dan insya Allah 2 hari atau 3 hari ke depan proses pengepakan logistik ini sudah selesai. Itu ada 5 jenis kotak suara, mulai dari kotak suara presiden dan wakil presiden, kotak suara DPR RI, kotak suara DPD, kotak suara DPR provinsi, dan kotak suara DPRD kabupaten. Pengemasan logistik pemilu ditargetkan rampung 3 hari dengan pengawasan penyelenggara dan Satgas Pengamanan dari TNI Polri. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ribuan warga di Kota Mataram mengajukan pindah memilih pada pemilu serentak pada bulan Februari 2024. KPU mencatat 1.274 orang mengajukan pindah pemilih ke Kota Mataram, sementara 1.300 orang mengajukan pindah memilih ke daerah lain. Alasan pindah memilih karena tugas kerja, sekolah, dan pindah rumah atau mengikuti keluarga. KPU mencatat jumlah pemilih tetap di Kota Mataram sebanyak 322.459 orang yang tersebar di 6 kecamatan dan 50 kelurahan. 1.274 yang DPTB masuk, yang keluar itu pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan karunia, tapi 1.300-an yang keluar. Ada yang mungkin tugas di luar domisilinya. Contoh mungkin teman-teman pemantau, kalau ada pemantau nanti yang masuk di wilayah Kota Mataram dari luar, dia masuk ke sini memantau pemilu, maka dia masuk kategori tugas, bisa mengurus pindah. Pengajuan pindah memilih bisa diajukan ke kantor KPU, PPK kecamatan, dan PPS di setiap kelurahan dan dibatasi hingga tanggal 7 Februari. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Mataram menggelar simulasi pemungutan suara di lapangan umum Karanggenteng Rabu pagi. Simulasi melibatkan ribuan petugas tempat pemungutan suara serta penyelenggara dan pengawas pemilu. KPU mendemonstrasikan proses pemilu, mulai dari perekapan data, pencoblosan hingga penghitungan surat suara. Simulasi diatur sesuai dengan bentuk TPS asli untuk memudahkan petugas memahami tugas dan perannya. KPU akan menugaskan 8.806 petugas di 1.258 TPS yang tersebar di 6 kecamatan. KPU RI terkait dengan pelaksanaan simulasi sebelum 14 Februari 2024 agar kita mengetahui proses pelaksanaan dan SOP yang dilaksanakan di TPS yang realnya, dan kita gunakan ini adalah simulasi real. Kenapa real? Kita gunakan di lokasi atau TPS yang real, yaitu TPS yang bersangkutan. Contoh di hari ini TPS 23
Ini real tempatnya, walaupun SD sedang digunakan sekolah, tapi terdekat daripada realnya. Yang kedua adalah pemilih yang kita hadirkan pada simulasi adalah pemilih realnya sesuai dengan DPT, sesuai dengan DPTB yang ada di TPS 23 hari ini. KPU berharap simulasi bisa membagi gambaran tentang tugas dan kewajiban petugas TPS untuk mengawal pemilu agar bisa terlaksana sesuai aturan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Harga beras di pasar tradisional Renteng Peraya Lombok Tengah kembali naik memasuki pekan keempat di awal tahun. Beras kualitas premium dijual Rp15.000 per kilogram, naik Rp1.500, sementara beras kualitas medium dijual Rp13.800 per kilogram, naik Rp1.500. Kenaikan dipicu tidak adanya pasokan dari petani karena belum memasuki masa panen. Kondisi itu juga diperparah dengan tidak meratanya distribusi beras bulog ke pedagang. 14,5, 15 ya, 15 ya. Kemarin sempat turun nggak harganya? tidak pernah turun, malahan naik terus. Naik terus. Tidak tahu yang harga kita tidak dapat dari beras Solo, kita tidak dapat kalau bini kita yang kecil aja. Belinya di mana kalau? Besar aja yang dapat. Oh, nggak dapat dari Bulog? Tidak ada. Terus belinya di mana kalau? Di Heller ini kita beli. Kemarin harganya berapa kemarin Pak Haji? 13,5. Naik lagi. Naik terus. 13,5. Per kilo ya? Iya. Itu yang premium ya? Naiknya harga beras diperkirakan masih terjadi hingga sebulan mendatang, hingga mendekati bulan puasa. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.